Oke, halo semuanya. Saya Daniel Trawandes. Pada video kali ini, saya dan teman saya yang akan menjelaskan nanti, eh, kami perwakilan dari kelompok Nirvana. Kami akan mempresentasikan tentang analisis algoritma sorting. Nah, ini anggota kelompok kami. Ada Abian Zaki, ada Ferry Zakri, Vetrasia Sharon, dan saya sendiri Daniel Trawandes. Jadi, algoritma sorting itu ada banyak jenisnya, tetapi kami akan mengambil 3 algoritma sorting, yaitu bubble sort, merge sort, dan quick sort. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi bubble sort, apa itu bubble sort? Bubble sort adalah sebuah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara berulang kali dan membandingkan pasangan elemen berdekatan dalam sebuah daftar dan menukar posisi jika berada dalam urutan yang salah. Jadi cara kerja bubble sort ini mirip juga dengan gelombang air yang naik di permukaan, di mana elemen terbesar menggelembung di posisi paling akhir dalam setiap iterasi. Proses ini berlanjut hingga seluruh daftar terurut. Jadi ini adalah flowchart dari bubble sort, mulai, terus input, proses, lalu output, ke proses lagi, proses dan output hingga selesai. Jadi ini adalah pseudocode-nya. Fungsi utama, buat array data dengan nilai dari 1 hingga 10, lalu acak array, tampilkan data sebelum diurutkan. Panggil bubble sort ascending pada data, tampilkan data yang sudah diurutkan secara menaik. Jadi lalu acak array lagi, tampilkan data setelah diacak. Panggil bubble sort lagi, descending pada data, lalu tampilkan data yang sudah kita urutkan secara menurun. Lalu akhiri fungsinya. Baiklah, jadi ini adalah output dari program bubble sort. Di sini ada 3 rentang 1 sampai 10, 1 sampai 100 dan 1 sampai 1000. Jadi di sini kita bisa lihat data sebelum diurutkan itu 7, 6, 5, 4, 8 dan seterusnya. Jadi setelah kita diurutkan atau ascending, data akan terurut sendiri 1, 2, 3 sampai 10. Dan lalu kita acak ulang data 5, 4, 10, lalu kita descending atau descending itu secara kebalikan, secara yang lebih besar 10, 9, 8 dan juga sama seperti rentang 1 sampai 100 dan juga rentang 1 sampai 1000. Lalu apa itu merge sort? Merge sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang menggunakan strategi divide and conquer atau bagi dan kuasai, di mana proses ini pengurutan dilakukan dengan membagi daftar menjadi beberapa bagian yang kecil yang dapat dikelola. Kemudian pengurutan ini setiap bagian secara rekursif dan akhirnya menggabungkan kembali bagian-bagian tersebut menjadi satu daftar terurut. Jadi algoritma ini bekerja dengan membagi daftar menjadi 2 bagian yang sama besar, terus membaginya hingga tersisa 1 elemen. Lalu membagikan dan mengurutkan elemen-elemen ini tersebut adalah proses penggabungan. Kelebihan merge sort ini adalah kompleksitas waktu yang konsisten, dan membuat algoritma ini sangat efisien untuk kita gunakan adalah dataset yang besar meskipun memiliki kekurangan, yaitu kebutuhan ruang tambahan dan kurang optimal untuk kumpulan data kecil. Dan ini adalah flowchart dari merge sort, mulai input, cek panjang array, lalu ke proses rekursif, proses, lalu output dan selesai. Dan ini adalah pseudocode-nya. Kita masukin data 1 sampai 10, lalu kita print data sebelum kita urutkan, lalu kita masukin data, cal merge sort ascending atau data, lalu kita print data setelah diurutkan atau ascending, lalu kita print data setelah diacak ulang,
Dan terakhir, print data setelah diurutkan atau descending. Lalu kita akhiri fungsinya. Dan ini adalah program output dari rentang 1 sampai 10, 1 sampai 100, dan juga 1 sampai 1000. Bisa kita lihat di sini rentang 1 sampai 10, 1, 2, 3. Ini yang sebelum diurutkan. Dan ini adalah setelah diurutkan 1, 2, 3 sampai 10. Ini yang sebelum, dan ini yang descendingnya 10, 9, 8. Dan ini adalah rentang 1 sampai 1000, dan ini rentang 1 sampai 100. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kepada teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang quicksort. Nah, quicksort adalah algoritma pengurutan yang sangat efisien dengan prinsip divide and conquer atau bagi dan taklukkan. Pada dasarnya, quicksort memilih elemen yang disebut pivot, kemudian membagi array atau list menjadi 2 sub-array. Satu yang berisi elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot, dan satu lagi yang berisi elemen-elemen yang lebih besar dari pivot. Proses ini kemudian diulang secara rekursif pada kedua sub-array tersebut. Setelah semua elemen terurut, array tersebut akan terurutkan. Keunggulan dari quicksort adalah kinerjanya yang sangat baik dalam banyak kasus, dengan waktu rata-rata 0 atau n log n. Meskipun dalam kasus terburuk dapat mencapai 0 atau kuadrat. Biasanya jika pivot yang dipilih tidak tepat. Meskipun demikian, quicksort seringkali lebih cepat dibandingkan dengan algoritma lain seperti mergesort dan bubble sort tadi ya. Terutama pada data yang lebih besar karena memiliki overhead yang lebih rendah dan dapat melakukan pengurutan secara in-place atau tidak memerlukan memori tambahan yang banyak. Nah, ini adalah tampilan flowchart dari kode program yang sudah kami buat. Dari pertama mulai, lalu input, terus prosesnya, sampai output dan selesai. Nah, ini pseudocode-nya. Bisa dilihat function quicksort ARR, if length ARR kurang dari sama dengan 1, return ARR, and if set pivot sama dengan last element of ARR, set left sama dengan elements in ARR including pivot that are kurang dari sama dengan pivot, set right sama dengan elements in ARR including pivot that are lebih dari pivot, return quicksort left plus pivot plus quicksort right, and function. Nah, ini dia output programnya. Bisa lihat ada dari rentang 1 sampai 10, rentang 1 sampai 100, hingga rentang 1 sampai 1000. Bisa dilihat ini ada data sebelum diurutkannya yaitu acak ya. Lalu ini data setelah diurutkannya dengan ascending yaitu dari angka terkecil hingga ke besar, terus descending dari angka besar ke kecil. Begitu juga dengan rentang 1 sampai 100 dan rentang 1 sampai 1000. Nah, jadi itu saja presentasi kami dari kelompok Nirvana tentang analisa algoritma sorting, yaitu tadi ada bubble sort, mergesort, dan quicksort. Sekian saja dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.